Berikut resiko-resiko jika Anda menjalankan usaha dengan kasih Anda. Ya tahulah, anak muda biasanya punya semangat yang membara, apalagi saat sedang jatuh cinta ya. Ketika sudah memiliki pasangan, dunia itu seolah-olah memiliki berdua. Kemana-mana selalu berdua dan ingin bisa melakukan apapun bersama-sama, termasuk dalam hal memulai bisnis. Sejumlah pasangan muda sudah memberanikan diri dan memutuskan untuk merintis usaha bersama. Pilihan yang kelihatannya sangat dewasa karena sudah bisa saling percaya walaupun belum terikat pernikahan. Memang sah-sah saja, tapi berbisnis dengan orang lain termasuk orang terdekat itu tidak mudah. Maka dari itu sebelum Anda berbisnis dengan pacar, pastikan Anda sudah menyadari masalah-masalah yang mungkin terjadi di kemudian harinya. Yang pertama, yang sulit untuk bersikap profesional. Mustahil jika Anda bisa bersikap profesional setiap saat, apalagi saat Anda berbisnis dengan orang yang Anda cintai. Anda akan cenderung melibatkan perasaan dalam setiap keputusan dan tindakan Anda. Mood Anda akan gampang berubah-ubah. Meskipun suasana hati yang lebih sensitif, Anda bisa menjadi malas untuk melakukan apapun saat kondisi emosional sedang tidak stabil. Terlebih lagi ya, saat kalian sedang punya masalah personal yang rumit dan belum diselesaikan secara baik-baik, dampaknya bisa merambat ke bisnis jika keduanya saling marah dan tidak ada yang mau mengalah lebih dahulu. Untuk itu pastikan Anda dan pasangan Anda sudah berkomitmen untuk memisahkan ya antara masalah pribadi dengan bisnis. Salinglah mengingatkan apabila salah satu mulai terlihat tidak profesional dalam bekerja. Yang kedua, konflik akan semakin bertambah saat Anda membangun bisnis sambil menjalani percintaan. Anda akan menambah masalah ke dalam hidup Anda. Masalah bisnis akan menjadi masalah bersama yang akan dibawa-bawa ke dalam kehidupan pribadi. Mau tidak mau, Anda tidak akan bisa benar-benar menyingkirkan urusan bisnis saat sedang bersama-sama. Hanya di waktu-waktu tertentu, terutama saat sedang tidak sibuk saja, Anda berdua bisa lebih menikmati indahnya pacaran, indahnya sebuah hubungan. Namun semuanya itu tergantung kedewasaan dalam membina hubungan. Butuh pengertian yang lebih baik agar konflik yang bertambah gara-gara urusan bisnis dan tidak sampai mengacaukan kehidupan pribadi. Jika tidak, konflik apapun bisa semakin melebar. Misalnya perselisihan pendapat di tempat kerja malah digagalkan dengan masalah personal. Padahal ya, saat bekerja Anda sedang memposisikan diri dan mengutarakan pendapat sebagai rekan bisnis, bukan sebagai seorang pacar. Akan tetapi pacar Anda mungkin tidak salah memahami masalah yang sepele bisa menjadi rumit hanya gara-gara melibatkan dan mengedepankan perasaan masing-masing lah. Yang ketiga, yakni bisnis akan berhenti setelah putus. Saat mulai bisnis dengan pacar, semuanya akan terasa menyenangkan pada awalnya. Seiring berjalannya waktu, kalian baru akan merasakan masa-masa bersama, susah-susah bersama. Jika kalian bisa melewati jatuh bangun bisnis dengan baik, kesuksesan pasti akan mudah untuk diraih. Suatu saat nanti bisnis akan terus berkembang hingga kalian sudah berumah tangga. Amin. Namun bagaimana hubungan percintaan Anda kandas di tengah jalan? Bisakah bisnis tetap jalan? Biasanya agak sulit sih mempertahankannya, kecuali kedua belah pihak sudah dapat menerima perpisahan secara bijaksana. Maka setelah putus, bisnis bisa tetap dikelola bersama-sama atau hanya salah satu yang melanjutkan dan satunya lagi mau merelakannya. Akan tetapi pasti rumit untuk melanjutkan bisnis yang dirintis berdua ketika sudah putus. Anda pasti ingin move on dan memulai hidup baru dengan pekerjaan atau bisnis yang baru lainnya. Nah, itulah resiko-resiko memulai bisnis dengan pacar Anda. Jadi bagi yang berencana untuk berbisnis dengan sang kekasih, pertimbangkan dulu resiko tersebut agar mental Anda bisa lebih siap sehingga bisnis bisa berjalan dengan baik, lancar, dan hubungannya pribadi tetap terjaga dengan baik. Ya, kurang lebih begitulah teman-teman. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe di tombol kanan bawah ini ya, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video yang mungkin bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa share di media sosial kalian. Bye-bye. Kita tak usah repot-repot menjelaskan tentang diri kita kepada siapapun, karena yang menyukai kita tidak butuh itu.
dan yang membenci kita tidak akan percaya itu. Ingat sahabatku, hidup bukan tentang siapa yang terbaik, tapi tentang siapa yang mau berbuat baik. Dan janganlah kita menghapus sebuah hubungan hanya karena sebuah kesalahan. Namun hapuslah kesalahan demi lanjutnya sebuah hubungan, persaudaraan, pertemanan, dan hubungan baik lainnya. Jadi jika datang kepada kita sebuah kepahitan, janganlah berpikir bagaimana cara kita membalasnya dengan yang lebih perih, tapi berpikirlah bagaimana cara membalasnya dengan yang lebih baik. Marilah sahabatku, kita kurangi mengeluh. Teruslah berdoa, sibukkan diri dalam kebaikan, hingga keburukan lelah mengikuti kita. Walau bagaimanapun, memaafkan adalah memaafkan tanpa tapi. Menghargai adalah menghargai tanpa tapi. Mengapa harus begitu? Karena tidakkah hanya dan hanya dengan syukur kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih istimewa.